Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azritil Julianingsi, NPM 191063108861 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan dan meresensi karya sastra, dan karya sastra yang saya ambil adalah novel yang berjudul Atala. Saya akan meresensi dari buku ini. Saya akan menjelaskan mengenai buku ini yang berjudul Atala. Nama penulisnya Maharani. Pada tahun terbitnya 2017. Nama penerbitnya Aksara Plus. Jumlah halaman 439 halaman. Saya akan menjelaskan sinopsis dari buku ini. Buku ini menceritakan sepasang kekasih, namun yang berawal dari rasa benci menjadi rasa cinta. Atala dan Kavi merupakan pemeran utama. Atala merupakan cewek yang galak dan bawel. Kavi merupakan laki-laki nakal, tampan, dan menjadi idola satu sekolah. Walaupun seperti itu, mereka berdua tidak pernah bertegur sapa, hingga akhirnya sebuah kecelakaan kecil membuat Kavi harus berurusan setiap hari dengan Atala. Kebersamaan mereka selama beberapa waktu membuat Atala perlahan membuka hatinya untuk Kavi, tanpa Atala sadari bahwa cowok yang ia suka menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasianya tersebut adalah Kavi mengalami penyakit HIV karena sifatnya yang nakal membuat dia melakukan hal buruk seperti keluar malam, nongkrong, dan melakukan hal yang tidak baik yang akhirnya menyebabkan Atala menderita penyakit HIV. Rahasia yang membuat Atala pun paham tentang arti kesetiaan cinta, karena setelah Atala menyukai Kavi dan Kavi menyukai Atala, mereka saling jatuh cinta dari rasa benci dan menjadi rasa cinta, hingga akhirnya membuat mereka harus berpisah karena maut. Penjelasan jumlah tokoh utama. Tokoh utamanya ada Atala dan Kavi. Tokoh pendukungnya ada Divin, Reno, Denny, dan Hana. Penjelasan sifat dan wataknya. Kalau Atala itu baik hati, bawel, pintar, dan setia. Pintar bisa diambil saat mengetahui Atala lulus dalam ujian untuk di Universitas Gadjah Mada, dan setianya dia masih pada saat itu mengetahui kalau Kavi memiliki penyakit HIV. Atala tetap setia kepada Kavi. Yang kedua ada Kavi, sombong, pemalas, nakal, baik hati, pintar, dan setia. Untuk pemalas, dia didapati dari novel ini. Kavi jarang masuk sekolah, mereka sering nongkrong di kantin belakang. Dan untuk pintarnya, Kavi lolos dalam ujian untuk masuk Universitas Indonesia. Setianya, dia tetap setia pada Atala. Untuk Divin, dari sahabatnya Kavi, itu baik hati, nakal, dan pengertian. Bisa diambil pengertian karena saat Kavi bingung memberitahu rahasia terbesar itu kepada Atala atau tidak, namun Divin memberi pengertian bahwa Atala harus mengetahui rahasia tersebut. Yang keempat ada Reno, itu saudara atau sepupunya Kavi. Baik hati, setia, tidak nakal. Setia bisa diambil karena dulu sebelum menjalin hubungan dengan Kavi, Atala menjalin hubungan dengan Reno. Dan saat Atala sudah buka hati untuk Kavi, Reno masih setia kepada Atala. Denny, sahabat dari Kavi, nakal, pemalas, dan pengertian. Pemalasnya karena Denny adalah salah satu teman yang selalu dibawa oleh Kavi untuk cabut sekolah, untuk tidak masuk jam pelajaran. Lalu ada Hana, adik kelas yang mau merawat Kavi.
baik hati, penyabar, penyayang, setia. Hana ini suka terhadap Kavi, tetapi Kavi tidak suka kepada Hana. Kavi hanya memanfaatkan Hana sebagai perawatnya saja karena orang tua dari Hana merupakan dokter dari HIV tersebut. Alurnya yang digunakan adalah alur maju. Tahap alurnya ada pengenalan terjadi pada saat di UKS setelah Kavi menabrak Atala, di mana Kavi harus menuruti semua keinginan Atala untuk menebus kesalahannya, yaitu harus mengantar dan menjemput pada saat sekolah. Lalu konflik kemunculannya pada saat Atala mengetahui bahwa Kavi menjalin hubungan dengan Hana. Lalu konflik memuncak pada saat Atala salah prasangka bahwa sebenarnya Kavi dan Hana hanya sebatas teman rehabilitas karena Kavi menderita penyakit HIV dan Mama Hana adalah dokter yang dapat membantu Kavi. Lalu konflik menurun pada saat Kavi masuk rumah sakit dan Atala sedang melaksanakan sidang skripsi. Penyelesaiannya pada saat Atala berada di pelukan Kavi dan pada saat itu juga Kavi meninggalkan Atala atau meninggal dunia. Latar tempatnya berada di rumah, sekolah, kampus, dan rumah sakit. Latar waktunya pagi, siang, sore, dan malam hari. Latar sosialnya siswa-siswi yang berada di lingkungan sekolah. Bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari dan mudah dimengerti. Amanatnya sebagai manusia sosial, seharusnya kita tidak memandang seseorang hanya dari covernya saja atau hanya dari penampilannya saja, karena bisa saja orang yang kita benci akan menjadi orang yang kita cintai pada suatu saat nanti. Sudut pandang yang digunakan, sudut pandang orang ketiga. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan emotif karena memancing emosi pembaca ketika membaca di bagian awal hingga akhir. Karena menurut saya untuk di bagian akhir itu memancing emosi sedih, nangis pada saat membaca cerita tersebut. Di buku ini tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, cerita yang sesuai dengan kisah remaja pada zaman sekarang dan ilustrasi yang menarik. Kekurangannya, buku ini belum jelas pada penempatan latar waktu dan latar tempat sehingga membuat pembaca bingung. Lalu saya merekomendasikan novel ini karena jalan cerita yang menarik untuk kalian yang menyukai cerita romantis, dan apalagi khususnya untuk remaja. Cerita ini saya rekomendasikan karena sesuai dengan kejadian yang sedang berada di lingkungan sekolah, karena cerita ini sungguh menarik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.